Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Para pencari cuan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus lancar terus semuanya ya. Halo semuanya, halo. Ya nih, Hat nggak kerasa nih kita udah mau di penghujung tahun. Penghujung tahun di penghujung minggu. Iya betul, karena gue ngerasa banget kayaknya di 2021 ini waktu tuh berjalan cepat banget ya nggak sih? Nggak kerasa. Dari Nggak kerasa, beneran 2020 nggak sih kerasa. sebenarnya. Iya sih sebetulnya. Mungkin karena ini kali ya, karena kita juga dari 2020 itu kemarin PPKM kan sempat berkali-kali tuh PPKM tuh Dari diperpanjang, PSBB dulu Iya tuh. betul, dari PSBB. Sampai sekarang jadi PPKM yang itu kan level-levelan. sempat bikin stres juga ya sebetulnya. Jadi kerasanya di banyak diem, banyak di rumah, nggak kerasa tau udah di penghujung tahun aja nih Hat. Bahkan sehari-hari kayak biasanya kita keluar pagi, kerasa gitu ada siang, sore. Iya, Karena di jadi rumah doang. karena salah satu yang bikin nggak berasa tahu-tahu udah di penghujung tahun itu adalah gue jadi nggak ngapalin Tanggal. hari, nggak ngapalin tanggal, tahu-tahu Sama udah gue. tanggal segini, udah tanggal segini ya. Udah kayak gitu banget. Nah nih Hat, ini kan udah di penghujung tahun nih. Serunya kita bahas bukan penghujung tahunnya tapi tahun depannya nih. Atau bisa dibilang kita akan jadi peramal. Karena kita akan membahas masa depan, bro. Anjay. Gue nggak bisa baca masa Enggak depan. ya, gue bisa baca masa lalu. Sama. Ya, masa lalu gue sendiri. Sama juga. Itu gua Kita juga tahu dong bisa. kan. Hat, ini hari ini kita bakal bahas tentang, ini agak menarik karena gue sempat kemarin jadi pengen bahas ini karena gue ngecek apa sih namanya tuh kalau di Instagram, Explore. Reels. Enggak. Ya di Explore kan Explore. muncul tuh Oh, di iya. halaman searching pencarian tuh suka muncul rekomendasi video kan. Gue baca tentang ini, Welcome to the New Rich. Oh, iya. Jadi, banyak banget fenomena new rich. iya sih. betul. Nah, ini menurut gue relate nih Hat, buat dibahas sama Rantai Kotak. Karena para pencari cuan mungkin ada yang baru denger juga kayak gue tentang New Rich ini tadi. New Rich itu apa sih sebetulnya? Terus kenapa menurut gue pantas untuk kita bahas? Karena rata-rata yang mengadopsi gaya hidup New Rich ini adalah anak-anak muda Hat, kayak kita Hat. Jadi OKB orang Iya. kaya baru. Sebetulnya, nah ini harus dibahasnya gini. Jadi Newly rich kalau kalau yang OKB. gue lihatnya sih, Eh, New Rich ini yang gue lihat itu adalah bukan orang kaya baru, tapi jenis kaya yang baru. Menarik ini. Iya, jadi Karena kalau misalnya bahas OKB doang, banyak tuh. banyak banget. Ya pasti selalu ada equilibrium sih. Misalnya industri ini redup, industri yang lain naik kan. Iya betul. Bakal tercipta juga OKB yang lain sebenarnya. Betul. Tapi kalau jenisnya yang baru, Iya. menarik ini untuk Ini dibedah. menarik nih dibahas. Sebetulnya sih gue yakin ini sebetulnya nggak baru-baru banget, cuman trennya baru-baru nih. Jadi New Rich ini kalau yang gue baca Hat, jadi ceritanya di video itu adalah Rich itu sekarang sudah bukan lagi materi yang dilihat, Ada apa lagi emang? tapi lebih ke financial freedom sama ini time freedom. Jadi ada time-nya sekarang. iya, karena kan dulu kita sering banget tuh ya dengar istilah gini. Dulu waktu muda tuh kita punya tenaga tapi nggak punya duit. Uang. Waktu muda kita punya tenaga, punya waktu, nggak punya uang. Iya. Pas kita udah dewasa, kita punya tenaga, punya uang tapi nggak punya waktu. Begitu udah tua, kita punya uang, punya waktu tapi nggak punya tenaga. Nah, di New Rich ini kalau gue lihat itu gimana caranya lu Seimbang semuanya. seimbang semuanya. Jadi lu punya tenaga, lu punya waktu, dan lu punya uang pastinya. Dan menurut gue kenapa ini relate? Karena kalau gue ya personal ini jadinya pandangan pribadi gue bisa aja mengadopsi gaya hidupnya New Rich ini tanpa mengesampingkan. Jadi gue materi tetap punya, terus waktu gue punya, tenaga gue punya, ya pakainya blockchain atau cryptocurrency sebetulnya. Karena kan kalau kita di cryptocurrency itu tidak mengikat ke jam kerja dan lain-lain ya, kayak 24 jam lu bisa ngakses, terus juga lu bisa bebas pilih lu mau ngatur keuangan lu seperti apa, disesuaikan sama kebutuhan lu pastinya. Nggak time bound gitu ya? Iya betul, nggak location bound juga bro.
Oh iya benar. Iya kan? Jadi selama lu Selama ada punya sinyal, sinyal, ya it's okay, nggak masalah gitu. Di pelosok sekalipun kalau selama lu masih ada garis-garis di HP lu udah, lu masih bisa ngelakuin kehidupan itu. Ya ini berarti kan jadi kayak ada sumber mata uang, sumber mata pencaharian, bener nggak? Yang baru Betul. untuk bisa menyeimbangkan. Apalagi anak-anak zaman sekarang, milenial tuh selain financial freedom, mereka juga pengennya tuh work life balance. Waduh, Ya kan? keren banget tuh. Itu kan yang dikejar. Bahasa gaul. Gimana tuh work life balance menurut lu? Ya lu kerja, tapi lu tetap bisa manage personal life lu juga gitu. Nggak cuman seharian dari 24 jam lu spend 12 jam untuk bekerja, sisanya lu cuman buat makan, tidur. Ya kan itu nggak balance. Lu nggak ada rekreasi, refreshing gitu. Tapi gini sih, kalau menurut gue juga si work life balance itu tergantung sama lu tuh kerja di mana sebetulnya. Karena menurut gue kalau lu kerja yang, aduh gue sebetulnya nggak mau ya bahasanya jadi kayak terlalu motivator yang bilang kerjalah sesuai passionmu. Kalau menurut gue karena nggak semua orang bisa melakukan itu gitu loh. Dan orang-orang tahu passionnya juga Ya, kapan. betul. Waktu orang tuh beda-beda. Ada yang bisa langsung nemuin dari awal, ada yang harus cari tahu jati dirinya dulu. Nah. Ya betul. Tapi tadi sih gue seru banget. Kalau menurut gue ya dari New Rich itu yang gue suka adalah bukan gue suka. Gue bisa jadi mengadopsi gaya hidup itu asalkan gue udah punya kuncinya satu. Apa? Kalau menurut gue financial freedom-nya dulu. Karena kalau udah punya financial freedom, ya lu tuh akan freedom-freedomnya dalam artian lu bener-bener ya lu udah nggak lagi terikat. Lu harus sisihin waktu lu buat wah nih gue harus segini buat kerjaan, ini buat teman dan segala macam. Lu kalau udah financial freedom tuh ya lu bener-bener. Cuma kan gimana caranya? Nah itu dia. Itu. Nah kalau misalkan gue sih, ini balik lagi ya, ini pandangan personal gue pribadi. Karena gue juga bukan orang yang berangkat dari gue mah tenang aja, warisan bokap nyokap gue juga cukup buat gue hidup gitu loh. Tapi harus kerja kan kita kan. Nah menurut gue untuk gue bisa dalam tanda kutip pensiun dini, terus gue bisa financial freedom di usia muda, di usia produktif, itu ya dengan cryptocurrency sih. Kalau sejauh ini ya gue masih ngelihatnya. Tapi gue juga masih melakukan pekerjaan-pekerjaan konvensional. Tidak lantas gue nggak mau kerja yang dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau sekarang cryptocurrency itu jadi booster buat nambahin pundi-pundi yang ada di rekening gue gitu. Minta dong bang. Boleh nanti kasih lihat sama saya fotonya nanti. Oh oke. Makasih loh. Sama-sama. Yang penting kecipratan Ya, ya. enggak, yang penting motivasi. Jadi siapa tahu bisa memotivasi. Kalau misalkan lu ngeliat rekening gua, lu bisa bilang gua nggak mau semiskin ini. Kan lu bisa juga. Gua harus kan gua nggak mau. Iya kan? Bisa agak jadi. twist ya di otak saya. Iya dong. Lu pikir lu mau ngiri kan? Enggak. Lu malah iba. Oke. Benar sih, setuju. Kenapa? Karena cryptocurrency itu membuka peluang kita semakin besar untuk bisa menghemat waktu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita kenapa sih? Karena kita itu tuh nggak punya batasan untuk bertransaksi atau beraktivitas di sana. Iya betul. Jadi kan yang selalu menjadi hambatan kita ketika kita bekerja karena kita punya waktu yang harus kita spend untuk selalu menghasilkan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita fokus di kripto aja, ini kita bahasnya kripto dulu ya, bukan blockchain dan lain-lain. Oke. Dan spesifiknya mungkin di trading, staking, farming, karena itu yang paling mudah dipahami, paling mudah diakses, untuk generate money juga. Iya betul. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa kalkulasiin kebutuhan pokok berapa. Terus kita pengen nabung berapa untuk menghasilkan, terus pegangan berapa, rekreasi berapa. Nah itu kita breakdown untuk menjadi instrumen parameter di trading kita harus ngejar berapa persen per
per hari, atau misalnya lu mau scalping per jam juga bisa kan bahkan. Terus lu hasilan dari staking sama farming di breakdown jadi per minggu, itu jadi bisa banget. Iya betul. Dan lu punya keleluasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Karena gue yakin di luar sana, meskipun mungkin kalau masalah jumlah banyak sama sedikitnya sih itu sangat-sangat relatif ya. Karena gue juga tidak melakukan riset secara mendalam gitu. Cuman kayaknya ya untuk beberapa, ini sih di lingkungan gue aja ya. Beberapa teman gue itu, teman kuliah, terus teman SMA yang sekarang gue temuin, mereka itu udah nggak lagi career oriented. Ini teman gue loh ya. Jadi kalau jadi bukan berarti yang masih berpikiran atau ambisius dalam bidang karir jadinya outdated, nggak juga. Tapi banyak teman-teman gue yang sekarang gue temuin itu mereka udah lagi nggak mikirin yang namanya gue harus jenjang karir gue. Kan ada tuh orang-orang yang kalau ketemu ya gue planningnya gue sekarang gue di OB rumah sakit gitu misalnya, terus nanti gue jadi dokter atau jadi apa, enggak sih itu mah kejauhan. Jadi dari manajer dulu, nanti gue mau jadi abis manajer apa sih bro? Gue karena gue strukturnya kan. Nah, sebenarnya termasuk gue karena gue sendiri, gue terus ada abang gue juga. Coba kamera disorot dia. Jadi abang gue juga. Ini tuh kita bukanlah orang-orang yang career oriented, tapi lebih ke money oriented. Enggak. Semuanya sih itu. Iya. Jadi gimana caranya gue nggak bisa disetir sama orang. Bukan berarti yang gue lakukan adalah yang paling keren. Enggak juga, itu karena personal opinion gue aja. Karena gue yang tadi, gue tuh nggak senang diatur. Gue nggak senang yang jam sekian harus datang, terus nanti pulang baru bisa jam segini. Atau gue tuh nggak senang yang kayak gitu-gitu. Dan sudah beberapa tahun ke belakang, cryptocurrency menjawab persoalan gue itu sih. Sangat-sangat menjawab bahkan kalau menurut gue. Jadi ini juga shifting mindset sih sebenarnya. Iya, betul. Karena kan kalau dulu tuh kenapa kita harus mengejar jabatan, karir dan lain-lain? Karena itu merepresentasikan apa yang kita dapatkan. Betul. Benar kan? Yang mana itu untuk menutupi dan melengkapi kebutuhan dan keinginan kita. Sedangkan kalau sekarang kita tarik, ketika kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, apakah kita harus mengejar jabatan gitu? Nah, itu tapi, jadinya gitu kan? Ya, itu shifting mindsetnya. Iya, tapi ini juga, tapi hal itu juga tidak lantas menjadikan bahwa ini dua hal yang berseberangan. Bukan. Jadi bisa juga memang ada orang-orang yang dia senang punya jabatan. Iya. Memang ada orang-orang yang senang juga dia. Ada loh beberapa teman gue yang dia udah punya jenjang karir bagus, tapi dia masih nyari side hustle gitu. Ya gue sarannya pasti lu ke kripto aja bro. Lu ke kripto aja, lu bisa begini ya gue jelasin. Lu bisa melakukan ini di sela-sela waktu lu, dengan di sela-sela kesibukan lu gitu loh. Toh juga ada memang orang-orang yang dia itu harus berinteraksi sama orang. Dia seneng kalau kerjaannya tuh langsung bersentuhan langsung sama orang, terus juga bisa diskusi. Dia seneng ketika dia bisa jadi leader yang kayak gitu-gitu, dan itu emang udah ya sah-sah aja sebetulnya. Balik lagi sama preferensi pribadi sama passion kali ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin passion ya bukan ranahnya kita juga. Nah, betul. Kalau dari gue sih setuju dan gak ada yang salah dari keduanya. Karena yang penting itu kita bisa memenuhi kebutuhan pribadi kita, kita nggak merugikan orang lain, dan kita bisa nyaman. Betul. Karena apapun yang kita kejar, selama kita nyaman gak masalah. Kalau nyamannya jadi pejabat, it's okay. Nyamannya jadi freelance juga, alhamdulillah gitu. Yang penting lu bisa senang aja dalam hidup. Karena tujuan hidup tuh untuk lu bisa senang kan. Ini gua kalau misalkan kalau kita lihat dari beberapa bulan ke belakang, lu kan hitungannya baru juga nih di cryptocurrency, maksudnya mulai trading. Karena lu yang tadinya bener-bener apa sih bahasanya tuh, lu kan orangnya teliti banget nih. Ya mungkin kan. Ya dalam artian lu tuh orangnya perfeksionis banget gitu. Harus enggak perfeksionis ya, enggak selebay itu ya, tapi lebih ke lu tuh detail oriented banget. Lu orangnya harus begini. Lu kan udah mulai terjun nih ke cryptocurrency nih. Ada nggak orang yang lu kenal karena ngelihat lu jadi kayaknya gue mau deh
ajarin gue dong yang kayak gitu-gitu teman-teman lu. Banyak sebenarnya, Banyak ya? Tapi karena waktu gue juga terbatas untuk Iya, ngajarin mereka betul. Jadi Dengerin rantai kotak makanya. itu yang gue arahkan. Iya, Terus mereka, betul. aduh pengen diajarin private. Nah mungkin, nah ini juga sebenarnya yang Pengen mau kita diajarin private. Oke. Nah ini oke. sebenarnya adalah Private salah ya. satu produk yang bisa kita provide juga nih di rantai kotak. Iya, betul. Jadi untuk coaching private ya mungkin bisa kita akomodir. Iya, betul. Jadi misalnya, aduh bang. Ya, jadi ada di luar sana yang masih haus banget akan ilmu tentang blockchain, cuman mungkin kalau di grup terus kurang enak nanyanya, atau kurang jelas dari terpuaskan gitu. Spotify. Jadi bisalah kita ngadain coaching ya nanti ya. Ya Nanti boleh bisa tuh. hubungi ke Telegram. ya ke adminnya aja sih. Ke adminnya aja sih, kontak aja ke adminnya Rantai Kotak, nanti kita bakalan Kita bikin aja kasih deh ya, gitu. kita arahin. Jadi nanti tapi kita juga seleksi juga ya maksudnya. Iya. Dalam artian sebasic apa nih yang lu pengen tahu atau Ya atau nanti kita bisa kasih ini dulu Apa tuh? interview terus ya, nanti betul. jatuhnya adalah modul yang bisa diambil itu yang mana. Ya, yang disesuaikan sama kebutuhannya dia. dia juga, betul. Jadi lebih apa tadi? tiba-tiba gerakannya muncul tapi kata-katanya hilang di otak gue. Lebih kena gitu maksudnya. iya. Iya, betul. Iya gitu sih. Berarti tapi banyak ya Teh, berarti ya Teh. Banyak karena nih ketika gua bilang staking bisa dapat 100, jangan 100 deh. Yang 80% APY-nya itu mereka kayak gua deposito itu 6% aja sekarang nggak dapat. Betul. Gitu. Betul, udah jarang banget. Jadi, wah, mau dong gua belajar Iya. gitu. Gua udah ajarin sih sebagian teman-teman gua itu. Cuman untuk teknis mereka sampai bisa staking sama farming sendiri ya emang butuh bimbingan. Iya. Karena emang ya harus ada orang yang ngajarin into detail sih kalau itu Iya, betul. Memang ini sih gue yakin kalau ke lu mungkin banyak juga orang-orang yang minta masukan gitu kan. Asalkan jangan minta masukin atau apa gitu ya. Maksudnya masukin top up dana ke dia gitu kita nggak terima, kita nggak terima kayak gitu-gitu ya kan. Hujan juga. Iya nih, aduh, kena azab. Hat, gue mau nanya lagi nih Hat. Lu kan termasuk di golongan yang muda, anak muda yang gue bisa bilang dalam tanda kutip sekarang lu menggantungkan masa depan lu di cryptocurrency. Sebagian. Ya sebagian, tapi bisa lah ya, aman lah ya gue untuk mengatakan seperti itu Bisa, gitu. Karena bisa banget sebenarnya. Iya, karena Bisa beda banget nih. Karena kita berdua sama-sama muda, tapi beda, terjunnya tuh beda. Iya. Kalau lu kan dari yang tadinya punya karir, lu sempat kerja di pemerintahan juga, terus di perusahaan swasta juga lu kerja. Berapa tahun sih dulu berarti, Bro? Apa? Kerja di mananya? Lu maksudnya karir konvensional itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Total 4 tahun. Iya, karena lu baru lulus juga ya, langsung kerja di pemerintahan, terus langsung kerja di Swasta. Perajaan lagi. Perusahaan, kenapa sih perajaan? Kerajaan ya maksudnya. Otak gue tuh berubah banget. Terus lu kerja di perusahaan juga. Terus sekarang lu melepaskan diri dari itu semua untuk fokus di selain kita besarin Rantai Kotak, besarin Bentara dan lain-lain. Lu juga menggantungkan finansial lu itu ke kripto gitu. Iya. Kenapa sih yakin itu, Hat? Karena gue udah merasakan sih. Iya Sesimpel sih. itu Iya sebenarnya. sih, iya, benar, Karena benar. gue nggak perlu mencari pembuktian dari orang lain Iya, atau iya, pembuktian iya, apa gitu. Iya. Gue udah rasain. Iya, karena memang paling bener tuh kayak gitu, Bro. Karena lu kumpul bareng sama gue juga, dan lu itu nggak cuma denger manisnya doang, tapi lu denger ceritanya, bro, gue rugi sekian, gue Ya sama. Kayak hilang gua kena sekian scam gitu. kayak Iya, gitu kan. tapi malah bagusnya itu lu mau nyobain gitu. Jadi emang, kayaknya gue harus nyobain sendiri deh. Terus lu ngerasain, wah ternyata gila juga ya ini. Bisa banget nih gitu loh. Padahal dulu lu udah di kerjaan lu yang lama, gaji lu kan udah mil-mil tuh, udah gila-gilaan tuh gaji lu. Terus sekarang lu Gak usah bahas. Iya, oke. Itu maksud gua berarti anak muda dan cryptocurrency itu, anak muda dan blockchain itu sangat-sangat punya peluang di masa depannya gitu loh. Ditambah kan sekarang milenial itu pada kritis ya. Jadi ketika ada peluang dan prospek, mereka pasti akan kejar. Iya. Dan itu juga yang terjadi di gue gitu. Ketika melihat cryptocurrency ini masih baru di Indonesia ya. Di Indonesia gue ngomongnya. Terus masih banyak orang yang belum tahu. Kolamnya besar tapi ikannya masih sedikit. Ketika gue nyebur duluan, wah ini akan
good banget untuk Ya, betul. untuk diri gue sendiri. Ini untuk personal gue ya. Mm-mm. Nah, itulah yang mendasari gue untuk coba. Mm. Karena kalau misalnya gue cuman pelajarin doang tapi nggak praktek, percuma. Betul. Tapi juga ada beberapa hal yang nggak harus langsung dipraktekin sih, Hat, gitu loh. Iya sih. Nanti bener, dulu gitu iya. prakteknya, jangan langsung. Tunggu dulu Iya, gitu kan, sabar. Teori aja. Kita ngomongin dulu. apa ya itu ya? Itu ini praktek kimia kan. Sebenarnya nggak ini sih, cuman ya udahlah ya. Ya udah. Daripada jauh, ya kan. Makanya gue belokin duluan kan. Iya, Hat, ini kan di akhir tahun ini lu ada cerita-cerita konyol nggak? Cerita konyol tentang cryptocurrency. Tentang cryptocurrency dong, tentang cryptocurrency. Gue Ada nih, gue ada. punya temen gitu. Punya temen. Mungkin lu kenal baik kayaknya. Coba siapa? Jadi dia tuh awalnya mau staking. Nah, jaringannya tuh beda. Nggak pakai jaringan yang biasa. Nah, dia tuh mau top up ke jaringan itu, salah address. Oh, Kasian jadi banget kan? salah alamat. Salah alamat. Nah, Wah, kacau banget. dia ketawa-ketawa ya. Kita kan selalu mentertawakan Iya, betul. apapun ya. Betul. Walaupun kita punya masalah, Betul, kita betul, lagi betul. senang, kita selalu ketawa. Iya, betul. Nah, udah diikhlasin, muncul lagi ternyata di wallet yang lain. Nah, itu. Itu. Itu bahaya. Kayaknya lu kenal deh. Kayaknya kenal. Siapa Tapi tuh? saya. Itu saya. Jadi gini ceritanya nih ya. Ini para pencari cuan ini buat pembelajaran lu semua nih. Iya. Gua tidak mengatakan gua itu udah dalam artian paham ya, tapi lebih ke yang ya gue udah lama lah, udah lumayan lama bergelut di sini. Teliti itu penting, bro. Lu harus banget teliti. Karena salah klik itu bahaya banget. Untungnya balik. Masih bisa diselamatkan. Jadi gue ceritanya runtutannya gini ya. Cerita detail ya. Iya, cerita detail. Karena itu part yang paling kocak tuh ketika geser. Iya, cerita detail. Jadi gue lagi mau staking ceritanya. Mau staking, terus gue harus pindahin portofolio gue dari satu wallet ke wallet yang lain. Nah, gue itu salah jaringan sebetulnya, bukan salah address. Oh, salah jaringan. Salah jaringan. Jadi yang seharusnya gue pakai jaringan A, ini yang gue pakai. Sebelum udah sebutin nggak sih jaringannya? Gak usah lah. Nggak usah lah ya? Nggak apa. Atau nggak apa-apa? Biar universal aja gitu. Jadi nggak usah. Nggak Nggak usah disebut. Jadi jaringan A itu harusnya gue pakai pilihannya jaringan A, tapi yang gue pakai malah jaringannya D gitu. B, kejauhan kalau ke D, karena atas bawah. Kalau BCD kan masih ke bawah lagi. Ya, gue ke B. Terus gue klik tuh, udah gue kirim. Feeling gue udah gak enak. Sumpah. Feeling gue udah gak enak. Itu gue inget banget sih malam-malam Iya, di Joko. iya, karena itu lumayan banget kan. Lumayan banget, duitnya lumayan banget yang gue mau pindahin itu. Terus pas gue cek, gue tanya lah ada ke teman yang tahu. Bro, kalau gue mau pindahin ini, maksudnya masih menyangkal ya, denial. Gue bener kan masih gitu. belum menerima. Iya. Gue masih berharapnya dia bilang, iya bang, bener kok gitu loh. Ini bener gak katanya? Enggak bang, wassalam itu duit lu kan. Udah panik kan ya? Kan saya Mulai. Iya, terus saya bilang, ya udahlah, mau gimana lagi, gue ikhlasin. Terus coba dicek deh, di trace dulu kemana itu si koinnya. Iya, si token itu nyangkutnya kemana. Dicari-cari, ternyata muncul di alamat bank ke burn. Ya udahlah gue. Bahkan gue lihat sebenarnya. Ya lu lihat udah ya? jadi 00000. Adalah gue ikhlasin aja lah. Ini buat yang para pencari cuan yang nggak ngerti nanti bisa tanya ke Rantai Kotak ya, ke Telegram ya. Tapi kalau yang udah tahu pasti relate nih sama cerita gue nih. Terus habis itu gue ceritanya gue lagi melakukan sebuah kegiatan yang membutuhkan tingkat kekhusyuan yang tinggi. Ya. Ya jadi memang gue harus fokus saat itu ya. Jadi posisinya duduk waktu itu, lagi main HP, terus gue mau buka salah satu wallet gue, salah pencet. Karena dalam kegiatan yang gue lakukan ini perlu melakukan tekanan-tekanan sama dorongan-dorongan tertentu yang membuat jempol saya bergetar. Akhirnya tergeser lah. Oke. Salah klik lah gue. Salah buka aplikasi. Loh kok tampilannya beda? Gue bilang. Minta fingerprint lagi. Gue kasih lah fingerprint. Kebetulan fingerprintnya sama ya. Fingerprintnya tetangga gue, jadi gue harus keluar dulu. Enggak, tangan gue. Terus gue klik, loh kok nambah nih saldonya. Kok ada koin? Kok ada koin? Ternyata alhamdulillahnya itu nyasarnya ke jaringannya itu terbuka di
wallet gue yang satunya lain lagi. yang ternyata terkonek sama wallet yang gue tuju. Karena lu convert kan. Iya, Gitu. cuman bedanya kalau di wallet gue yang A ini gue aktifin si walletnya supaya muncul notifikasinya. Yang B Dia enggak. satu lagi enggak gitu. Jadi enggak kelihatan duit itu tuh kemana. Sebetulnya ternyata duit gua enggak hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada cerita kedua, Hat. Apa lagi? Gua ke likuidasi. Oh, gua baru ingat. Saya likuidasi. Oke. Inilah Di hari yang sama gak sih? beda. Hah? Rentangnya tuh deket banget loh. Beda. Jadi gini, ini ya, ini buat para pencari cuan, lu harus juga pantau. Lu harus bertanggung jawab. Jadi hodl itu nggak bisa lu sembarang hodl. Dan lu harus notice terhadap Iya, chart. bener. Terus gue juga, ya karena kan gue orangnya kan slow banget gitu ya. Maksudnya santai aja lah gitu loh. Udah. Chillholic kalau Ah-ah. kata lu. Ya gue chillholic banget anaknya. Nah jadi gue melakukan loan. Lama nih ceritanya. Ini penting ya, nih karena ini ilmu nih. Jadi crypto loan itu jadi kita udah pernah sempat bahas ya di lending Iya. borrowing. Kalau yang namanya loan itu lu bisa mendapatkan uang dengan cara lu menjadikan portofolio lu crypto lu itu menjadi jadi semacam kolateral. Nah, Yang cuman lu gadein lah ya. iya, gitu. kita gadein lah bahasa simpelnya kayak gitu. Nanti kita bisa bayarkan itu di termin yang kita pilih sendiri. Jadi lu bisa pilih tuh mau sebulan, 2 bulan, paling lama tuh 6 bulan. Nah, gue udah pilih nih, Hat, 6 bulan. 6 bulan. Aman dong. Ya masih aman dong, lama aman gitu masih kan. lama banget karena hitungannya tuh harusnya masih di pertengahan tahun depan. Nah, udah nih ceritanya gue lagi makan. Lagi makan terus tiba-tiba pop up muncul. SMS. Kayaknya bukan deh, kayaknya notifikasi dari aplikasi. Gue lupa ya bahasa persisnya gimana. Dia ngomongnya gini. Hati-hati lu rawan terlikuidasi karena nilai kolateral lu sekarang lagi drop. Solusi dari dia adalah lu tambahin lagi supaya nggak kelikuidasi. Nah, bodohnya gua karena gua lagi makan dan gua tuh kalau makan kan kusuk ya, jadi harus beres dulu gitu. Ya udah, elah kata gua. Ntar aja gitu kan. Gue bisa ngebayangin. Iya kan, kebayang kan? Bisa ngebayangin. Ntar aja. Lu di Bandung lagi kan itu? Di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Gue lagi makan. Lagi makan sendirian gua. Sendirian. Terus gue lagi makan. Pas gue lihat, wah masih 75%, masih santai lah. Paling juga nggak akan nyentuh ke apa namanya? Nggak bakal drop gitu sampai nggak bakal 50%. drop sampai 50%. Ya udahlah, gue diemin. Terus tiba-tiba notif lagi muncul, nggak nyampe sejam. Muncul lagi notif, selamat Anda terlikuidasi kata dia. Hore. Terima kasih. Itu gue makan padahal enak banget. Jadi nggak enak tiba-tiba. Mules gue rasanya tuh. Aduh, kelikuidasi. Cuman tadi ya ini yang jadi pelajarannya adalah jangan pernah menyepelekan naik turunnya chart di cryptocurrency. Lu nggak bisa yang namanya lu udah yakin seyakin apapun sama koin yang lu pegang. Ketika dia turun, lu nggak bisa tuh tenang, nggak akan turun lagi. Tenang, dia pasti naik. Lu harus pantau cuy. Iya. Lu harus pantau karena kalau nggak kelikuidasi. Tapi ini ya balik lagi, ini yang meskipun pengalaman ini gua rasa cukup pahit buat gua, tapi ini jadi ngebuktiin bahwa ini tuh bener-bener aman, bro. Yang namanya lending borrowing di dunia cryptocurrency itu, lu nggak ada yang namanya susah nagih. Ya nggak? Karena 1 detik aja lu telat, ya udah ciao duit lu. Ya udah seaman itu gitu maksudnya. Oh ya oke, berarti ini gua nggak perlu lagi nih ada debt collector dan segala macam tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Gak ada yang nyebarin foto lu di WhatsApp gitu kan. Nah, cuman ini di balik cerita pahit itu ada cerita manisnya juga. Karena stakingan lu naik. Iya, betul. Karena uang yang gua pinjem itu bukan untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk bukan kebutuhan pribadi. Pasti kebutuhan pribadi gua ya. Maksudnya bukan untuk kebutuhan dapur, kebayang nggak? Ya pokoknya bukan Iya. dipakai konsumtif. Bukan. Tapi lu puterin Iya, untuk betul. produktif lagi, Iya, kan. itu lebih tepat bahasanya. Ya. Lebih itu dia. Jadi gua pakai itu untuk gua stakingin, gua puterin. Jadi udah cuan juga sebetulnya. Bahkan Makanya sebenarnya- waktu ke likuidasi ya udahlah. Ini loh, lu cuan sih daripada loan yang lu dapatkan. Kalau berdasarkan Iya, perhitungan berdasarkan gua sih. hitungannya iya. Memang cuan. Makanya gue cuman Oh ya udahlah. gue pahitnya itu karena lebih ke coba gue tadi karena padahal sebetulnya dengan gue nambahin
Ya paling berapa persen lah dari si kolateralnya itu gue nggak harus sampai ke likuidasi. Cuman tadi karena guanya terlalu nyantai aja kali ya, terlalu udahlah, udah cuan juga gue bodo amat. Ya kalau mungkin ditambah sekitar 10% juga aman loh. Aman, harusnya aman Karena banget itu. 1 jam kemudian charge-nya balik lagi. Iya, Itu kan? Yang bikin nyesek tuh karena Itu charge-nya loh. balik lagi. Nah makanya ini yang dibilang cryptocurrency itu akan menjadi sebuah sebuah tools yang akan sangat-sangat bermanfaat, berguna kalau lu handle-nya dengan tepat. Lu diiringi dengan niat yang tepat pastinya, dengan ilmu yang tepat juga, itu akan jadi sangat-sangat memudahkan hidup lu banget sebetulnya. Bener. Dan ini sih, kalau saran dari gua, kita tuh harus selalu aware. Aware-nya kenapa? Karena volatilitas yang ada di cryptocurrency itu cukup tinggi. Jadi kita harus selalu notice apa yang kita pegang. Hodl-hodl yang kita pegang tuh kita harus pantau. Mau gimana pun seyakin-yakinnya kita, ketika kita lagi ada loan, itu tetap harus kita pantau. Iya. Jadi ada dua sisi sebenarnya ketika volatilitasnya tinggi. Kita bisa gain besar, tapi bisa loss besar juga. Iya, betul. Dengan siklus yang cepat gitu. Maksudnya kita loss sekarang di katakan 50% lossnya. 50% itu bisa balik lagi dalam waktu yang cepat juga gitu. Iya, betul. Jadi nggak usah khawatir. Iya, karena cepat di hitungannya cryptocurrency sama cepat di hitungannya konvensional jauh banget, Bro. Jauh banget sih. Jauh banget. Kalau misalkan kita masih berinvestasi di, ya ini nggak ada salahnya juga ya, balik lagi ya, gue bilang kalau misalkan para pencari cuan di luar sana masih mau investasi di saham yang memang mungkin gue di sini aja karena gue lebih ngerasa lebih aman, monggo silahkan. Itu tetap bagus juga kok, nggak ada yang salah dari itu. nggak ada yang salah itu dari itu juga. Bahkan sebenarnya kayak gitu, kayak di saham atau di kripto itu tuh melahirkan profesi baru, Iya, trader betul. kan. Iya, betul. Bahkan mereka nggak harus kerja. Iya. Balik lagi ke relatif cepatnya itu ya. Kalau di investasi kan kita bicara short term itu adalah hitungan setahun 2 tahun. Nah kalau di cryptocurrency itu Short term itu short 1 term minggu, 2 minggu. 1 minggu 2 minggu. Jadi jauh banget Dan bedanya. scalping tuh menitan. Betul. Kalau misalnya di Betul. kripto. Kalau scalping di saham itu per hari. Jadi lu hitungnya Gua belum pernah tuh jam-jaman. Jadi misalnya lu masuk jam 9 pagi ketika opening, lu closing nanti jam 1:30 atau misalnya jam setengah 3 sebelum tutup. Nah itu scalping. Karena emang bertahap. Karena gua nggak ngelewatin fase itu. Gue langsung ke kripto, nggak lewat saham. Kalau di kripto kan kayak tadi gua merhatiin salah satu koin dari 31.998 ke 30.993 itu hitungannya jam. Padahal kalau di saham itu harusnya lama. Iya. Bisa berapa lama bro kalau di saham? Ya mungkin paling cepat kalau misalnya volumenya gede banget sejam. Tapi lebih safe atau sama Sama aja sih aja. sebetulnya sama aja sih. Bahkan Iya. Safe Bahkan- atau enggak tuh balik lagi ke kita kok. iya. Bahkan lebih cepat ketika kita mau withdraw kalau misalnya di kripto. Kalau di saham kan lama. Nah, kalau misalnya di kripto itu cuma hitungan menit. Iya betul. Jadi relativity-nya tuh seperti itu. Betul. Nah ini bahasanya langsung ke konklusi aja kayaknya ya. Oke. Jadi kalau menurut gua buat para pencari cuan di sana yang masih muda, sebetulnya nggak harus masih muda juga sih. Siapapun sih. Siapapun para pencari Siapapun cuan di luar sebenarnya. sana yang ingin mungkin mengadaptasi new rich ini, di mana lu punya financial freedom, lu punya time freedom, lu punya freedom yang luar biasa lah pokoknya. Intinya cryptocurrency masih menjadi salah satu gacoannya gue. Jadi andalannya gue. Atau Menurut gue masih rekomendasi banget buat Kalau lu main dari di situ. gua adalah ini kita tuh memberitahukan untuk membuka suatu peluang yang baru, wawasan yang baru. Betul. Bahwa ini tuh ada opportunity yang bisa kita gunakan. Betul. Dan opportunity cost yang dikeluarkan pun tidak terlalu besar untuk mendapatkannya. hampir nggak ada. Ya harus belajar sih. Iya sih. Harus iya. belajar, Tapi kan? kan belajar juga udah ada rantai kotak yang ngasihnya gratis. Bener. Ibaratnya. Gimana caranya biar tahu? Ya, follow Instagram, follow Twitter, join sama Telegram. subscribe YouTube. Bener. Subscribe Like juga, YouTube. komen. Lu komen pasti deh dijawab sama admin ya. Lu tanya apapun pasti dijawab. Betul. Boleh banget itu ditanya-tanyain pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah lebih lanjut lagi. Jadi kita tuh nggak harus terpaku bahwa gua harus kerja kemana untuk bisa dapat segini. Tapi di cryptocurrency itu lu bisa saving waktu, lu bisa saving
tempat kerja lu di mana Iya. untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sama ketika Iya, lu harus betul. kerja jauh Betul. gitu. Malah kalau gue di mindsetnya gue udah berubah. Cryptocurrency itu adalah penghasilan utama gue. Kerjaan purba gue itu adalah sampingannya gue. Nah, Itu kalau gua udah kayak gitu. Kalau kita kan gitu Iya. jadinya. Heeh. Kalau orang lain kan kita nggak bisa memaksakan. Iya gitu. betul. Kita nggak maksa. Kita cuman ngasih tahu aja bahwa ada loh cara yang nikmat banget sebetulnya kalau lu udah ngerti, udah tahu caranya. Cuman balik lagi ya, jangan melakukan kekonyolan-kekonyolan yang gue lakukan gitu. Dan tetap harus selalu ahli. Iya. Advokasi, literasi, dan inklusi. Iya betul. Itu. Sama harus akbar. Kenapa? Agar kaya harus Ali Akbar. bersabar. Oh, Enggak. bukan. Masa Ali Akbar gue singgung-singgung kan? Dan Ali kan lagi nggak di sini. Iya. Lagi sibuk. Betul. Kangen juga kita ya. Sombong deh. Ya udahlah. Ya udahlah. Susah banget mau ngobrol Iya. sama kita. Mana lagi? Udah Hat. Ini kalau gitu, nih buat para pencari cuan tadi ya, berarti untuk kalian yang mau mencari penghasilan lebih, gua personal masih apa ya bahasanya ya, bukan merekomendasikan atau menyarankan, tapi gua personal memilih untuk menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu cara buat gua mencapai financial freedom sama impian-impian gue di masa depan. Oh gini, gua baru inget, gua ada Gimana? salah satu kejadian, tapi bisa disebut ria atau sombong ya? Gue udah ngomongin closing loh, Hat. Lu kenapa baru sekarang? Gue baru inget. Gimana? Dikit. Oke. Ini biar ada jelas komparasinya. Oke. Jadi sebenarnya bulan lalu bro, gua tuh ada yang email untuk nawarin kerja di Abu Dhabi. Wih, terus? Terus ketika gua coba perhitungkan dengan energi yang harus dikeluarkan, Betul. terus waktu gua yang harus Betul. dialokasikan dan pendapatan yang didapatkan, dengan kita fokus di kripto, Ya. lebih enak di kripto. Lu bahkan menolak tawaran ke Abu Dhabi. Nah iya. Gila. Abu Dhabi itu di mana sih? Dumai. Dumai Sumatera. Abu Dhabi di Yalah Arab. Habibi itu loh. Tahu kan yang Fast Iya, iya. Furious. Iya. Oh iya. Nah itu. Wah, itu lu menolak itu, Hat? Gua tolak. Gitu. Karena lu udah nyaman di kripto gitu. Betul. Karena gua Padahal kalau lu di Abu Dhabi udah apa? bil bukan lagi mil kan gajinya masih itu. Tapi kan tetap gua jadi officer di sana, kerja di sana. Iya. Jadinya lu tidak mendapatkan sesi freedomnya itu tadi ya. Oke. Gua kalau mau pulang ke orang tua, ketemu sama keluarga kan susah dan terbatas gitu. Iya. Kalau misalnya lu kripto, lu bisa sisihin waktu lu sendiri, luangkan sendiri, nyaman jadinya. Nah nih makanya nih. Berarti lu saking yakinnya ya, padahal lu Agustus udah harus Apa? ini ya deh. Fokus sama project gue yang lain kan. Iya bener. Nih buat para pencari cuan di rumah nih, doanya ya Hadi soal Agustus. Doain Mudah-mudahan. projectnya lancar ya. Iya, Jadi iya. nanti kira-kira Agustus kita Iya. punya project yang sangat besar. Hadi nggak kita Hadi. Kita. Hadi sumpah Hadi beneran. Gua nggak ikutan gua. Hadi. Sabar ya. Doanya Agustus. Hadi. Ya pokoknya minta doanya aja yang terbaik. Ya kan doa tuh harus minta yang baik kan. Daripada gue mendina. Iya dong. Nggak. Bener gak? Jadi gue minta doanya yang terbaik Iya, amin. untuk Amin. lancar Amin. semuanya. Amin. Gitu kan. Amin. Lu pas banget loh. Ya, oke kalau gitu para pencari cuan ya tadi jangan lupa ya tetap belajar, tetap dengerin Rantai Kotak, tetap follow, terus ajak juga dong teman-teman lu nih. Jadi jangan lu mau tajir sendiri, lu ajak juga nih keluarga lu, teman lu, Kolamnya tuh kenalan masih gede lu, banget. orang yang random ketemu lu di jalan, ajakin Gak usah sih pokoknya. kalau itu. Hah? Gak usah sih kalau Nggak sampai random. segitunya ya, nggak usah ya. Oke. Oke, lalu berarti lu harus dengerin para pencari cuan, dengerin kita dan nonton Ikutin. YouTube kita. Oh, yang menarik tas-tasnya di Telegram juga Oh iya, lebih kita tuh sering ngadain giveaway loh, bagi-bagi cuan juga. Cuman nggak di sini, nggak di Iya. YouTube, join ke Telegram. Karena kita juga, ya udahlah, oke. Pokoknya doanya ya, para pencari cuan, mudah-mudahan Rantai Lancar Kotak bisa semuanya. selalu membagikan ilmu-ilmu gratis tentang cuan ke para pencari cuan di rumah. Gua Ronald, gua Hadi. kita Selesaikan pamit. di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.